Dalam pembelaan yang dibacakan kuasa hukumnya, Kopda B terdakwa penembak 3 anggota Polri minta dibebaskan. Seorang juru parkir di Palembang, Sumatera Selatan meninggal dunia usai terlibat keributan dengan seorang yang diduga gelandangan. Sumsel United memastikan proses perekrutan pemain untuk musim ini telah rampung. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, sidang penembakan 3 anggota Polri di Waikanan Lampung kembali digelar. Penasihat hukum terdakwa Kopda B meminta kliennya dibebaskan dari segala tuntutan dalam nota pembelaannya. Pengadilan Militer 10 Palembang kembali menggelar sidang lanjutan penembakan 3 anggota Polri di Arena Sabung Ayam, Waikanan Lampung, Senin 28 Juli 2025. Sidang beragenda pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Kopda B. Dalam pledoinya, penasihat hukum meminta agar Kopda B dibebaskan dari seluruh tuntutan utama dan tidak diberhentikan dari militer. Unsur pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP yang dituntut auditor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Penasihat hukum juga menyebut tindakan terdakwa bersifat spontan sebagai bentuk pembelaan diri dari serangan belasan anggota Polri di lokasi kejadian. Menanggapi pembelaan tersebut, kuasa hukum korban menilai dalih tersebut merupakan hak terdakwa. Namun merujuk pada fakta persidangan, terdakwa dinilai telah merencanakan aksi karena membawa senjata api ke lokasi. Ya kalau untuk pembelaan sih hak-hak mereka sih sebenarnya. Tapi kan kita melihat dari hasil persidangan terkait terdakwa Kopda B ini kan menghilangkan 3 nyawa, ya kan, dinyatakan tidak berencana, sedangkan Kopda B sudah membawa senjata itu langsung dari rumah, gitu kan. Jadi kan secara sadar itu adalah kesiapsiagaan, ya kan, apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh dia, gitu, oleh terdakwa. Seperti itu. Sidang akan kembali dilanjutkan Rabu 30 Juli 2025 dengan agenda replik dari Auditor Militer 105 Palembang. Sementara sidang putusan dijadwalkan pada 11 Agustus 2025. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang juru parkir di Palembang, Sumatera Selatan meninggal dunia usai terlibat keributan dengan seorang yang diduga gelandangan. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Bustamil, juru parkir asal Kertapati Palembang, tewas setelah terlibat keributan dengan seorang yang diduga gelandangan di Jalan Perindustrian 2 Sukarami, Senin 28 Juli 2025 siang. Peristiwa bermula ketika korban menegur pelaku yang berada di depan warung makan milik istrinya. Teguran itu memicu cekcok hingga pelaku mengeluarkan senjata tajam dan terlibat pergulatan dengan korban. Bustamil sempat mencoba mengambil kayu untuk melawan, namun diduga terjatuh hingga tak sadarkan diri. Terus sempat bergulat. Wong berapa di pelaku di? Wong dewe. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk kepentingan forensik. Hasil pemeriksaan awal mengindikasikan korban mengalami kematian mendadak akibat gangguan jantung atau pernapasan. Beberapa luka lecet ditemukan pada tubuh korban diduga akibat terjatuh. Luka lecetnya di sini di bawah dagu, kemudian di sikunya, ya, kemudian di lututnya, lutut kanan, sama di kakinya, kaki juga kanan sama kaki kiri. Itu baik. Ya kalau kita bilang dalam kedokteran itu namanya sudden death, ya, kematian tiba-tiba, bisa disebabkan oleh karena sistem saluran napas, bisa oleh karena saluran sistem jantung, itulah. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara serta menangkap pelaku.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang orang dengan gangguan jiwa ditangkap polisi usai terlibat keributan dengan juru parkir hingga berujung maut di Palembang, Sumatera Selatan. Belakangan diketahui pelaku pernah menjalani perawatan kejiwaan. Seorang pria yang awalnya diduga gelandangan ditangkap polisi usai terlibat keributan dengan juru parkir di Jalan Perindustrian 2 Sukarami, Palembang, Senin 28 Juli 2025 pagi. Peristiwa itu berujung pada kematian juru parkir yang diduga meninggal akibat serangan jantung. Insiden bermula saat korban menegur pelaku yang berada di depan warung makan milik istrinya. Teguran itu memicu cekcok. Pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam hingga terjadi perkelahian. Korban sempat mencari kayu untuk melawan namun diduga terpeleset dan terjatuh. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan orang dengan gangguan jiwa dan memiliki riwayat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar, Palembang. Terlapor sempat mengeluarkan senjata tajam. Melihat begitu, korban kemudian mencari kayu. Nah, ketika akan mendekat lagi, si korban tadi setelah mendapatkan kayu, korban terpeleset sampai jatuh, kemudian berdiri lagi, jatuh kembali, lalu oleh saksi-saksi yang ada di lapangan, kemudian si korban dibawa ke rumah sakit. Saat ini polisi tengah menelusuri keberadaan keluarga pelaku untuk proses penyerahan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 3 komplotan pencuri menara telekomunikasi diringkus polisi setelah sempat mencoba menabrak dan menembak warga. Dari tersangka, polisi menyita senjata api rakitan jenis revolver. Tiga pria yang diduga merupakan komplotan pencuri peralatan menara provider telekomunikasi di Palembang akhirnya diringkus. Mereka adalah AL dan PI, warga desa Mayapati Ogan Ilir, serta RS warga Alak-Alak Lebar, Palembang. Ketiganya ditangkap di rumah masing-masing oleh tim Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver yang kerap dibawa tersangka saat beraksi. Hasil pemeriksaan mengungkap, komplotan ini telah beraksi di sedikitnya 15 lokasi termasuk di Kota Palembang, Ogan Komplek Ilir, dan Ogan Ilir. Sasaran mereka adalah baterai dan modul tower yang kemudian dijual kepada penadah yang kini berstatus buron. Salah satu dari tersangka diketahui merupakan mantan pegawai tower. Ia berperan penting karena mengetahui dengan persis peralatan mana yang bernilai dan mudah dibongkar. Aksi mereka terungkap setelah terekam CCTV saat mencoba menabrak dan menembak warga yang memergoki pencurian di kawasan Jalan Aibtu Wahab 15 Ulu pada Sabtu 28 Juli 2025 dini hari. 10 TKP untuk TKP curhat dengan sasaran tower provider. Mereka juga sudah tahu lah posisi mana yang mungkin diambil, kemudian bisa dijual, kemudian mereka juga pasti sudah paham mana-mana yang itu sekiranya berbahaya, menimbulkan dampak, setrum dan sebagainya. Karena kan peristiwa pencurian di tower ini kan bukan barang baru, sudah banyak terjadi. Jadi ya mereka pun juga pasti paham mana-mana yang barang-barang yang berbahaya, jadi mereka pun sudah melakukan antisipasi. Bagian apa yang sering dicuri, kabel atau gimana atau pembatas atau apa? Yang jelas itu baterai tower. Kini ketiganya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam penjara hingga 7 tahun. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang pemilik warung sembako menjadi korban perampokan bermodus membeli beras. Pelaku menodongkan senjata api hingga korban ketakutan dan menyerahkan kalung emasnya. Belakangan diketahui senjata api yang ditinggalkan pelaku hanyalah pistol plastik mainan. Rekaman kamera pengawas merekam gerak-gerik seorang pria sebelum melakukan perampokan di sebuah warung sembako di perumahan Surya Akbar 4 Talang Jambe, Palembang. Pelaku datang dengan sepeda motor dan berpura-pura membeli beras di warung milik seorang ibu rumah tangga. Tanpa curiga, korban melayani permintaan tersebut hingga pelaku tiba-tiba mengacungkan senjata api dan mengancam korban. Ketakutan, korban terpaksa menyerahkan kalung emasnya senilai 20 juta rupiah yang sedang dikenakan. Ia sempat berusaha mengejar pelaku namun upayanya gagal. Setelah pelaku kabur, korban mendapati senjata yang digunakan ternyata hanya pistol plastik mainan.
Peristiwa ini sudah dilaporkan ke polisi. Banyak beli beras, kata dia gitu. Udah beli beras, berapa sekilo beras? 16.000 kata ibu. Terus udah beli berapa? Beli sekilo. Masuklah ibu, dia ikut masuk. Nuntutin ibu. Udah ibu timbangin sekilo. Udah nambah lagi lah bu, setengah kilo jadi sekilo setengah. Udah ibu selesai jadi sekilo setengah beras, udah ibu mau kasihkan ke dia kayak gini. Terus dia nodongin kayak gini. Apa yang ditodongin? Ibu diginiin pakai pestolan yang itu tadi. Bukan nggak tahu kalau itu pestolan. Oh, belum tahu awalnya. Iya, belum tahu awalnya. Kirain ya pestol kan gitu. Sayang nyawa dak gitu bilangnya. Nah, dia mau ngelepas kalung. Ibu kayak gini gitu. Ibu melawan. Udah, belum dapat kan kalung ibu. Udah terus dia keluar. Nggak tahu kalau pistol dia itu jatuh. Kalau tahu pistolannya jatuh ya mungkin ibu sekalian aja kejar masih di motor kan. Ibu kan mikir kalau ditembak kayak mana kan. Dalam 1 bulan terakhir, tercatat sudah 4 kasus serupa terjadi di kawasan tersebut. Warga berharap polisi segera mengungkap dan menangkap pelaku yang meresahkan mereka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan 5 orang pengusaha batubara sebagai tersangka dugaan korupsi tambang yang merugikan negara hingga 0,5 triliun atau 500 miliar rupiah. Kelimanya diketahui menjabat sebagai komisaris, pemegang saham, direktur, hingga general manajer perusahaan tambang di Bengkulu. Adapun aset yang disita merupakan milik tersangka Baby Husi dan keluarganya, di antaranya 2 unit rumah, 3 unit mobil mewah, emas batangan, serta sejumlah aset lainnya. Penyitaan dilakukan karena adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Jaksa mengungkap dugaan korupsi yang tengah diusut, yakni pelanggaran kegiatan di luar izin usaha pertambangan. Ada di sini isinya kita sita, kita data satu-satu. Nanti kita buat dengan terima penyitaannya. Berikutnya juga selanjutnya pasti rumah sama tanahnya. Kita ambil nanti kita izin ke pengadilan dulu. Jadi kita bisa menyaksikan ini rumah 3 lantai. Besar. 3 lantai, di bawah juga ada basementnya. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri isinya seperti apa, silahkan. Ini kami ambil semua. Hingga saat ini, jaksa terus memeriksa sejumlah saksi dan tak menutup kemungkinan terdapat tersangka lainnya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kelima mantan anggota DPRD Kabupaten Kepahyang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Johandra, Joko Triono, Mariatun, Budi Hartanto, dan Nanto Husni. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kelimanya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2A Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Jaksa mengatakan penetapan terhadap kelima mantan anggota DPRD itu merupakan pengembangan dari penyidikan yang hingga saat ini masih terus berjalan. Dalam proses itu, jaksa menemukan fakta bahwa kelima tersangka melakukan manipulasi surat perintah perjalanan dinas maupun bukti dukung fiktif yang telah dibuat secara tidak nyata. Bahwa ini merupakan perkembangan penyidikan yang masih terus berjalan. Kelima tersangka ini adalah para pihak yang kemudian kami temukan fakta bahwa mereka ditemukan niat yang nyata dalam hal memanipulasi surat perintah perjalanan dinas maupun bukti dukung fiktif yang sudah dibuat secara tidak nyata. Dalam hal ini, sebelumnya jaksa lebih dulu menetapkan 3 orang ASN Pemkab Kepahyang sebagai tersangka terkait dugaan kasus korupsi di Sekretariat DPRD tahun anggaran 2021 hingga 2023. Berdasarkan hasil perhitungan sementara yang dilakukan penyidik,
Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 12 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Kebakaran lahan di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi telah menghanguskan 264 hektar lahan perkebunan sawit. Polres Muaro Jambi masih menunggu api padam untuk melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Kita sudah melakukan polis lain, kita sudah isolasi untuk tidak ada warga yang beraktivitas di lahan tersebut. Dan kita juga sudah memasang palang himbauan bahwasannya lahan tersebut TKP Karhutla sedang dalam proses penyelidikan dari Satreskrim Polres Muaro Jambi. Kita masih dalam tahap penyelidikan karena kita masih menunggu api atau kebakaran tersebut setidaknya sudah mulai padam, sehingga kita bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan apabila memang terjadi kesengajaan ataupun kelalaian, maka nanti akan kita proses lebih lanjut. Kita sudah menghimbau berdasarkan maklumat dari Bapak Kapolda Jambi bahwasanya tidak ada masyarakat ataupun perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar ataupun menyalakan api di lahan perkebunan ataupun lahan yang kosong, karena cuaca ataupun musim saat ini sedang dalam musim kemarau. Perkembangan terkini, petugas gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat masih berjibaku memadamkan api. Diharapkan api segera padam dan tidak merugikan masyarakat. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengamankan 2 orang pelaku pembakaran lahan di kawasan hutan Desa Peninjau, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Kedua pelaku ini yaitu OS dan TP, warga Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Direskrimsus Polda Jambi menyampaikan kedua pelaku ini nekat membakar lahan untuk perluasan lahan yang dibeli oleh seseorang berinisial B yang saat ini masih buron. Kedua pelaku nekat membakar lahan seluas 2 hektar untuk membuka lahan baru. Lahan yang dibakar ini rencananya akan digunakan untuk penanaman kelapa sawit. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa mesin potong kayu, kayu bakar, bahan bakar minyak, dan sejumlah barang bukti lainnya. Setelah kita lakukan penangkapan dan kita operasi dengan pihak kehutanan, ternyata termasuk wilayah kawasan hutan. Kemudian untuk pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka, kemudian pasal yang dilanggar yaitu setiap orang dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dan atau setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan, dan atau setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, mana kita kenakan Undang-Undang Nomor 4199 tentang Kehutanan dan atau Pasal 108 junto 69 Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah dirubah Pasal 22 Akar 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pengerusakan kawasan hutan dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Alhamdulillah. Pelarian pelaku pemerkosaan dan pembunuhan seorang bocah 10 tahun akhirnya terhenti setelah berhasil dibekuk polisi saat sedang bekerja di ladang tebu di Kabupaten Mesuji, Lampung pada Rabu 23 Juli kemarin. Pelaku berinisial Z yang dihadiahi timah panas karena mencoba kembali kabur ini selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya aksi pelaku dengan keji memperkosa dan membunuh seorang bocah perempuan berusia 10 tahun yang jasadnya ditemukan dengan kondisi tak berbusana di sebuah kamar mes milik PT Indo Lampung Perkasa di Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada 22 Juni 2025. Polisi menyebut ditangkapnya pelaku ini setelah mendapati laporan warga terkait adanya seorang buronan yang ikut bekerja di ladang tebu. Berawal dari adanya layanan pengaduan
Polres Tulang Bawang, di mana layanan pengaduan tersebut adalah layanan pengaduan gangguan Kamtibmas dan kinerja Polres Tulang Bawang. Ada masyarakat yang mengadukan ke layanan tersebut langsung ke Pak Kapolres, melalui layanan tersebut langsung ditindaklanjuti. Pelaku berhasil diamankan atau ditangkap di areal PT Silpa. Di areal tersebut adalah merupakan areal tempat penanaman tebu. Nah, penanaman tebu tersebut jadi pelaku bekerja sebagai buruh tanam di areal PT Silpa yang sudah bekerja sekira 1 minggu sebelumnya setelah hari ini ditangkap. Alhamdulillah. Saat ini pelaku dilakukan penahanan dan pemeriksaan mendalam oleh penyidik untuk mengungkap motif aksinya yang keji terhadap korban. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Rawa Indah serta operator yayasan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Lampung pada Rabu sore kemarin. Kedua tersangka yakni Sutari Marsono dan Sunarto ditetapkan menjadi tersangka setelah serangkaian penyidikan dan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi. Keduanya diduga menyalahgunakan anggaran bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2022-2023 dalam pelaksanaan pelatihan PKBM. Dengan modus pengadaan tutor atau pengajar secara fiktif, pemotongan honor tutor yang berada di PKBM hingga pembelajaran fiktif dan memalsukan nota. Akibat korupsi yang dilakukan keduanya, negara mengalami kerugian sebesar 887 juta rupiah dari total anggaran sebesar 1 miliar 46 juta rupiah. Penetapan tersangka ini berdasarkan penyidikan yang sudah kita laksanakan, berdasarkan surat perintah penyidikan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Yayasan PKBM Rawa Indah tahun anggaran 2022 dan 2023. Untuk pengakuan tersangka digunakan untuk operasional dan kepentingan pribadi dari si tersangka sendiri. Guna kepentingan penyidikan, kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2B Menggala. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Masa Allah, piye to iki mau kejane ya Allah. Dalam rekaman amatir ini tampak dua bangunan warung semi permanen milik warga di Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, hancur setelah ditabrak pelaku pencuri sepeda motor. Peristiwa terjadi saat dua pelaku kabur usai membawa lari sepeda motor curian. Warga yang melihat langsung mengejarnya menggunakan mobil dan menabraknya hingga motor yang dikendarai pelaku ini menghantam dua lapak pedagang mie ayam dan gorengan. Pemilik lapak yang sedang berjualan terkejut hingga pingsan, sementara satu pelaku berhasil dibekuk dan satu lainnya kabur. Itu dari arah selatan itu dikejar sampai ke sini. Nah, udah kejar-kejaran sampai 2 kali, si pepet itu sampai ke sinilah kenanya itu. Dari arah selatan itu dari belakang ditabraklah sama mobilnya itu. Terus nabraklah mereka ke sini ke arah gorengan sama ke ruko mie ayam ini. Ya saya nekat mas, masalahnya ya saya udah tahu sendiri tuh motor kakak saya, buat belinya aja saya udah tahu susah payahnya lah mas. Terus nggak mungkin kan orang udah tahu malingnya kok nggak dikejar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial ES ini juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang yang juga seorang residivis atas kasus pencurian. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa 2 unit motor hasil curian dan kunci letter T. Tadi istri yang ke rumahnya dan saat itu memang kunci sepeda motornya masih tertancap di motor tersebut. Kemudian pelaku yang berjumlah 2 orang
langsung mengambil sepeda motor tersebut, kemudian diketahui oleh korban, dan saat itu juga dilakukan pengejaran oleh masyarakat sekitar, dan jarak berapa meter dari tempat kejadian salah satu pelaku yang membawa sepeda motor korban berhasil diamankan oleh warga dengan cara dihadang dan ditabrak. Kini atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam maksimal hukuman 7 tahun penjara. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran yang identitasnya sudah dikantongi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel. 2 anggota komplotan pencurian motor di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi usai beraksi di sejumlah rumah kos. Mereka menggunakan gunting besi berukuran besar untuk merusak kunci pagar. Aksi tersebut dilakukan bersama 2 pelaku lain yang membawa senjata api dan kini masih buron. Rekaman CCTV pencurian sepeda motor menjadi petunjuk awal polisi untuk mengungkap identitas pelaku. 2 orang tersangka yang terekam dalam video ternyata merupakan residivis kasus serupa dan baru saja keluar dari penjara. Feriansyah dan Zuendi kembali ditangkap unit Reskrim Polsek Sukarami Palembang setelah melakukan aksi pencurian di 5 lokasi rumah kos. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 4 motor hasil curian, plat nomor palsu, dan 1 gunting besi bakar yang digunakan untuk merusak kunci pagar. Cara mereka dengan mengintai lokasi, lalu membobol pagar dan membawa kabur motor dengan mematahkan stang. Penyelidikan juga mengungkap keberadaan 2 pelaku lain yang kerap membawa senjata api saat beraksi. Keduanya kini dalam pengejaran. Jadi dari pengakuan masih kita dalami, saat ini ada 5 TKP yang sudah terdeteksi, tapi masih kita dalami lagi, kemungkinan akan kita kembang kembali dan patut kita duga lebih dari 5. Kemudian dari 4 orang pelaku, 2 orang sudah berhasil kita amankan dan 2 orang masih DPO, masih dalam pengejaran kita. Dan alhamdulillah pada saat penggerbekan kita juga berhasil, selain menangkap pelaku curanmor ini, kita juga berhasil mengamankan barang bukti 4 unit kendaraan motor milik korban yang sudah dicuri oleh mereka. Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan para tersangka dalam kasus serupa di lokasi lain. Sementara itu, Feriansyah dan Zuendi kini kembali ditahan dan menjalani proses hukum di Polsek Sukarami dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Layanan hukum kini makin dekat dengan warga. Di seluruh desa dan kelurahan se-Sumatera Selatan, pos bantuan hukum berdiri sebagai tempat mengadu dan mencari keadilan. Kehadirannya diresmikan serentak di 17 kabupaten dan kota oleh Menteri Hukum. Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menghadirkan pos bantuan hukum di desa dan kelurahan. Sebanyak 3.258 pos bakum kini berdiri di 17 kabupaten dan kota se-Sumsel, menjadi jembatan akses keadilan bagi masyarakat hingga ke pelosok. Kehadirannya merupakan hasil sinergi antara Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, serta pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di setiap pos bakum, warga dapat memperoleh layanan informasi hukum, konsultasi penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh paralegal, hingga rujukan advokat dari lembaga bantuan hukum atau secara pro bono. Kepala desa dan lurah pun turut berperan sebagai juru damai di lingkungannya. Nanti ke depan insya Allah kita mulai dengan Sumatera Selatan bersama dengan Pak Kapolda, dengan Pak Gubernur untuk mensinergikan untuk perkara-perkara pidana ya dengan Polri. Tapi bukan berarti Babin Kamtibmas hanya menangani persoalan pidana, tapi juga bisa membantu untuk memediasi yang lain-lain. Nanti kita akan sinergikan dalam waktu dekat ya Bu Kepala BPH. Terima kasih ya. Untuk memperkuat layanan, sebanyak 6.687 peserta dari seluruh Sumsel telah mengikuti pelatihan paralegal desa dan kelurahan yang digelar Kemenkum.
Seperti yang saya sampaikan bahwa bila ini tidak kita awali dengan keluarga sadar hukum seperti yang selama ini kita dengungkan, maka tidak mungkin pos Bankum di Sumatera Selatan ini bisa terbentuk pada hari ini sudah 100%. Dan tujuan kita adalah bagaimana masyarakat ini menjadi masyarakat yang paham hukum. Jangan sampai ada pelaku atau korban yang tidak paham tentang tanggung jawab hukumnya. Harapannya masyarakat tak hanya lebih memahami hukum, tapi juga lebih mudah menyelesaikan persoalan secara damai dan berkeadilan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang akhir Juli 2025, kebakaran lahan dan hutan mulai terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran hutan dan lahan terus meluas, dengan lebih dari 100 kejadian dan puluhan hektar lahan terdampak. Menjelang akhir Juli 2025, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan meluas. Hingga kini tercatat 103 kejadian dengan total luas lahan terdampak mencapai 43,08 hektar. Kabupaten Ogan Ilir menjadi wilayah paling terdampak, disusul Ogan Komering Ilir, Pali, Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Banyuasin. 4 kejadian terbaru tercatat di Musi Banyuasin dengan luas lahan yang terbakar mencapai 2 hektar. Untuk memperkuat penanganan, 5 helikopter bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah tiba di Palembang dan siap beroperasi. Dukungan ini akan dimaksimalkan dalam penanggulangan karhutla, khususnya di wilayah yang sulit diakses jalur darat. Apel siaga karhutla akan digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan bersama. Angka terbakar, luas lahan terbakar ada di 43,08 hektar. Dengan ada 103 kejadian kebakaran, yang mana sebagian besar kejadiannya itu ada di wilayah Ogan Ilir. Ya, yang selain Ogan Ilir, daerah-daerah yang terbakar ada di Musi Banyuasin, seperti kemarin ada 4 kejadian kebakaran di Musi Banyuasin, di Oki, di Pali, di Muara Enim, di Banyuasin. Berbagai langkah terus dilakukan untuk meminimalisasi potensi karhutla. Operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan untuk mempercepat turunnya hujan di wilayah rawan. Bersyukur telah dibantu juga dari BNPB, yaitu 3 unit heli untuk waterbombing dan 2 unit heli untuk patroli ya. Dan kesiapan di lapangan seperti yang telah laksanakan sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya kita telah siap, di mana komandannya Pak Danrem di sini ada Satgas Darat, yaitu dari unsur dari Kementerian dari Manggala Agni. Sementara itu, imbauan kembali disampaikan ke masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Sekecil apapun api dapat beresiko menjadi bencana besar. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ketersediaan tenaga pendidik di Kota Palembang masih belum mencukupi. Kekurangan guru terjadi di berbagai jenjang, terutama pada posisi guru kelas dan guru mata pelajaran, dengan total kebutuhan belum terpenuhi mencapai lebih dari 1.677 orang. Memasuki tahun ajaran 2025-2026, Kota Palembang masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Saat ini jumlah kekurangan mencapai sekitar 1.677 guru, terdiri dari 1.559 guru SD dan 148 guru SMP. Kondisi ini dipicu oleh tingginya jumlah guru yang pensiun, sementara penambahan guru baru belum mampu menutupi kekosongan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palembang telah mengajukan penambahan formasi melalui rekrutmen ASN dan P3K tahun 2025. Berdasarkan data analisa kami, kekurangan guru masih, walaupun setelah kemarin menerima ASN dari P3K, terakhir data pada kami itu kekurangan guru untuk SD sebanyak 1.529, sedangkan untuk guru SMP sebanyak 148 guru. Nah, dari jumlah guru kekurangan tersebut didominasi rata-rata dari guru kelas dan guru mata pelajaran. Ya, memang kami sangat membutuhkan guru dikarenakan tiap tahun itu rasio antara penerimaan dan guru-guru yang pensiun itu masih banyak guru yang pensiun.
Kekurangan guru ini diharapkan tidak mengganggu jalannya proses belajar mengajar dan menjadi prioritas yang terus diupayakan pemenuhannya secara bertahap. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi olahraga. Saudara, manajemen Sumsel United memastikan proses perekrutan pemain untuk musim ini telah rampung. Seluruh nama yang direkrut dinilai sesuai kebutuhan tim dan telah melewati seleksi yang ketat. Menjelang akhir Juli, Sumsel United merampungkan proses perekrutan pemain untuk menghadapi kompetisi Championship 2025-2026. Sebanyak 24 pemain telah menandatangani kontrak termasuk 3 pemain asing asal Brasil. Meski begitu, manajemen masih membuka peluang untuk menambah 1 atau 2 nama baru jika diperlukan. Kita memperlakukan rekrutmen dan pencarian pemain itu melalui mekanisme yang cukup ketat. Di samping skill dan teknis yang mereka miliki, mereka juga harus memiliki riwayat kesehatan yang baik di musim sebelumnya sampai dengan saat terakhir mereka datang ke Sumsel United ini. Setelah mereka dinyatakan lolos dari tim pelatih maupun manajer dan tim kesehatan, hasil MCO-nya sangat baik, baru kita nyatakan mereka bisa bergabung dengan tim Sumsel United. Seluruh pemain yang direkrut telah melalui proses seleksi ketat dan dinilai sesuai dengan kebutuhan tim untuk musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah menyaksikan Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Pengadilan Militer 10 Palembang kembali menggelar sidang lanjutan penembakan 3 anggota Polri di Arena Sabung Ayam, Waikanan, Lampung, Senin 28 Juli 2025. Sidang beragenda pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Kopda B. Dalam pledoinya, penasihat hukum meminta agar Kopda B dibebaskan dari seluruh tuntutan utama dan tidak diberhentikan dari militer. Unsur pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP yang dituntut auditor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Penasihat hukum juga menyebut tindakan terdakwa bersifat spontan sebagai bentuk pembelaan diri dari serangan belasan anggota Polri di lokasi kejadian. Menanggapi pembelaan tersebut, kuasa hukum korban menilai dalih tersebut merupakan hak terdakwa. Namun merujuk pada fakta persidangan, terdakwa dinilai telah merencanakan aksi karena membawa senjata api ke lokasi. Ya kalau untuk pembelaan sih hak mereka sih sebenarnya. Tapi kan kita melihat dari hasil persidangan terkait terdakwa Kopda B ini kan menghilangkan 3 nyawa, ya kan, dinyatakan tidak berencana, sedangkan Kopda B sudah membawa senjata itu langsung dari rumah, gitu kan. Jadi kan secara sadar itu adalah kesiapsiagaan, ya kan, apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh dia, gitu, oleh terdakwa. Seperti itu. Sidang akan kembali dilanjutkan Rabu 30 Juli 2025 dengan agenda replik dari Auditor Militer 105 Palembang. Sementara sidang putusan dijadwalkan pada 11 Agustus 2025. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bustamil, juru parkir asal Kertapati Palembang, tewas setelah terlibat keributan dengan seorang yang diduga gelandangan di Jalan Perindustrian 2 Sukarami, Senin 28 Juli 2025 siang. Peristiwa bermula ketika korban menegur pelaku yang berada di depan warung makan milik istrinya. Teguran itu memicu cekcok hingga pelaku mengeluarkan senjata tajam dan terlibat pergulatan dengan korban. Bustamil sempat mencoba mengambil kayu untuk melawan, namun diduga terjatuh hingga tak sadarkan diri. Terus sempat bergulat. Uang berapa di pelaku di? Uang dewek. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk kepentingan forensik.
Hasil pemeriksaan awal mengindikasikan korban mengalami kematian mendadak akibat gangguan jantung atau pernapasan. Beberapa luka lecet ditemukan pada tubuh korban diduga akibat terjatuh. Luka lecetnya di sini, di bawah dagu, kemudian di sikunya, ya, kemudian di lututnya, lutut kanan, sama di kakinya, kaki juga kanan sama kaki kiri. Itu baik. Ya kalau kita bilang dalam kedokteran itu namanya sudden death, ya, kematian tiba-tiba, bisa disebabkan oleh karena sistem saluran napas, bisa oleh karena saluran sistem jantung, itulah. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara serta menangkap pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang akhir Juli, Sumsel United merampungkan proses perekrutan pemain untuk menghadapi kompetisi Championship 2025-2026. Sebanyak 24 pemain telah menandatangani kontrak termasuk 3 pemain asing asal Brasil. Meski begitu, manajemen masih membuka peluang untuk menambah 1 atau 2 nama baru jika diperlukan. Kita memperlakukan rekrutmen dan pencarian pemain itu melalui mekanisme yang cukup ketat. Di samping skill dan teknis yang mereka miliki, mereka juga harus memiliki riwayat kesehatan yang baik di musim sebelumnya sampai dengan saat terakhir mereka datang ke Sumsel United ini. Setelah mereka dinyatakan lolos dari tim pelatih maupun manajer dan tim kesehatan, hasil MCO-nya sangat baik, baru kita nyatakan mereka bisa bergabung dengan tim Sumsel United. Seluruh pemain yang direkrut telah melalui proses seleksi ketat dan dinilai sesuai dengan kebutuhan tim untuk musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.